Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai Majlis Taklim Raudhatul Jannah, sebelum kita belajar tentang adab, maka alangkah baiknya kita mendoakan saudari kita yang tadi disebutkan oleh Ummu Ali. Namanya siapa? Mbak Emma ya? Iya, kita doakan teman-teman ya dengan sebuah doa syafahallah la ba'sa tahurun insyaallah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Semoga Allah Subhanahu wa taala asy-syafi, zat yang maha menyembuhkan, semoga Allah sembuhkan beliau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Amin, Allahumma amin. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa obat itu tidak harus ketika Allah memberikan kepada kita penyakit, maka kita ambil cara yang mana nih? Mau ambil cara yang biasa-biasa saja atau yang luar biasa? Ya. Kalau yang biasa-biasa saja pergi ke dokter, tebus resep. Nah, itu cara biasa. Cara yang tidak biasa gimana Ustazah? Cara yang tidak biasa adalah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan tadawu bis sadaqah. Tadawu bis sadaqah artinya ketika kalian ingin disembuhkan oleh Allah, maka obatnya ada di sedekah. Nah, jadi kita pakai jalur yang luar biasa, gitu ya. Dan masya Allah banyak yang membuktikan, ya, terutama teman-teman kami, saudara-saudara kita yang ada di Saudi Arabia, yang ada di Madinah, yang ada di Mekah, yang ada di Riyadh. Mereka banyak sekali yang ketika sakit tidak langsung buru-buru ke dokter, tapi mereka mencoba untuk mencari kesembuhan lewat cara yang luar biasa ini. Cara yang luar biasa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada juga cara yang luar biasa yang tidak diridhoi oleh Allah. Bagaimana caranya? Pergi ke mbah dukun. Itu kan enggak diridhoi oleh Allah, tapi kan cara yang luar biasa. Ya. Maka kita sebagai umat Rasulullah SAW kalau ada sakit di tubuh kita, maka kita pakai cara yang luar biasa, itu bersedekah. Ustazah, boleh enggak sedekah dengan niat minta kesembuhan kepada Allah? Boleh. Ya, dan ini tidak mengurangi keikhlasan kita. Kenapa? Karena yang memerintahkan ini Rasulullah SAW. Dan apa yang diperintahkan oleh beliau itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ya, Rasulullah SAW mengajarkan kita semuanya. Kalau kita sakit, pegang bagian yang sakit, pegang dengan tangan kita ruqyah mandiri. Ya, bagaimana caranya? Baca bismillah 3 kali. Bismillahi, bismillahi, bismillah. Kemudian baru kita pakai doa yang kedua, yaitu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Mau langsung dipraktekkan ibu-ibu? Ada anggota badan yang sakit sekarang? Pegang aja. Sudah? Apa enggak ada? Ya. Ya, mulai bismillah, bismillah, bismillah. Terus baca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali ya. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir.
A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Yaitu doa yang kedua. Yang ketiga, ya, kita bisa meruqyah mandiri. Ya, jadi penyakit itu tidak semuanya teman-teman disembuhkan dengan obat-obatan kimia. Ya, bisa jadi penyakit itu asalnya dari mata yang jahat, ya, dari hasad, dari yang lainnya. Ya, banyak faktor. Maka dari itu Rasulullah menganjurkan kita kalau sakit ruqyah mandiri. Gimana doanya? Bismillahi urkini saya meruqyah diriku. Min kulli syaitanin hamatin wa min kulli ainin lamatin. Bismillahi urkini min kulli syaitanin hamatin wa min kulli ainin lamatin. Kemudian baca doa-doa ruqyah, surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau pernah merasakan sakit ketika beliau berada di Mekah. Maka ketika itu beliau meruqyah diri beliau dengan bacaan surah Al-Fatihah. Tapi ingat, ketika kita meruqyah diri kita, kita harus punya niat. Bukan cuman asal membaca, tapi ada niat kita meruqyah diri kita gitu. Kenapa Ustazah harus ada niat? Efeknya beda. Ya, sama aja kita membasuh muka akan punya efek yang tidak sama ya ketika kita punya niat untuk berwudu dengan tidak punya niat untuk berwudu. Itu pahalanya beda. Satu dapat pahala, satu tidak. Kenapa banyak orang-orang ketika meruqyah diri sendiri itu nggak berhasil? Yaitu karena tidak menghadirkan niat. Padahal di setiap perbuatan itu kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, bahwa sesungguhnya setiap perkara itu berdasarkan niat. Jadi kita niat, ya Allah saya mau baca Al-Fatihah nih. Niat meruqyah diri saya sendiri. Baca, ya, baca Al-Fatihah dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Insyaallah biidznillah taala ya, Allah zat yang maha menyembuhkan. Itu ya. Oke. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Ini jadi kayak pelajaran Tibbun Nabawi. Ya, enggak apa-apa ya. Yang keempat, teman-teman, coba cari habbatus sauda. Habbatus sauda. Kenapa kok saya menyarankan habbatus sauda? Karena Rasulullah SAW sendiri yang beliau bersabda, apa kata beliau? Bahwa habbatus sauda ini dawaun likulli da'in illa sam. Bahwa habbatus sauda atau jintan hitam ini adalah obat bagi segala penyakit kecuali kematian. Subhanallah teman-teman. Ibu saya itu percaya banget dengan Masya Allah Allahumma barik dengan sabdanya Rasulullah ini. Jadi beliau kalau ada sakit di tubuh beliau mengkonsumsi minyak habbatus sauda. Kata beliau, alhamdulillah sembuh, katanya biidznillah. Suatu hari tetangganya stroke, ya, tetangga beliau kasihlah minyak habbatus sauda. Ya, Masya Allah Allahumma barik, 2 hari setelah minum minyak habbatus sauda, tetangganya itu Masya Allah stroke-nya sembuh, biidznillah, atas izin Allah. Terus di lain hari tetangganya kesurupan, ya. Tahu kesurupan? Ya, bingung seluruh orang kampung itu gimana ini nanganinya. Sama ibu saya dikasih habbatus sauda lagi, disuruh minum habbatus sauda. Katanya kesurupannya alhamdulillah jinnya minggat gitu. Jadi Masya Allah unik deh habbatus sauda. Tapi tentunya teman-teman, kalau kita mau minum habbatus sauda, kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa yang menyembuhkan itu bukan habbatus saudanya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita mengikuti anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus yakin, jangan ragu. Kalau kita minum minyak habbatus sauda tapi ragu, mau soyo minyak koyo menyembuhkan gitu ya. Ini apa kandungannya gitu ya. Ah itu jangan deh. Kalau kayak gitu nanti nggak sembuh beneran. Kan kita ragu. Ya, jadi harus yakin, seyakin-yakinnya. Gitu ya ibu-ibu ya. Ya, Masya Allah. Baik, semoga Allah Azza wa Jalla menyehatkan kita semuanya. Dan semoga sehatnya kita bisa menjadi bekal untuk ibadah. Amin, Allahumma amin. Hari ini insya Allah teman-teman, ibu-ibu, kita akan belajar tentang adab safar. Boleh? Iya betul nggak? Oh, menjenguk orang sakit. Oh, belum adab safar ya. Menjenguk orang sakit pas. Berarti nanti bisa dipraktekkan menjenguk Mbak Ema. Ya, Masya Allah. Beliau rumahnya di mana toh Bu Retno? Oh, Munggur. Oh iya. Tempat pondok putri saya dulu Munggur. Ya, paham daerah situ. Masya Allah.
teman-teman, kalau kita mau nengok orang sakit, itu baiknya kita izin dulu ke orang sakit itu. Kenapa? Kadang-kadang ada orang sakit tuh yang belum siap untuk ditengok. Ya, jadi kita jangan ujuk-ujuk langsung ke sana. Ya, izin dulu adabnya. Boleh enggak saya tengok? Itu kalau oke, berarti nengok. Kalau enggak jangan dipaksa. Ya, kemarin ada salah satu jamaah, salah satu akhwat yang sakit dan memang beliau belum siap untuk dijenguk oleh banyak orang. Maka beliau mengatakan kepada yang mau menjenguk, saya belum siap untuk dijenguk. Ya sudah, kita tidak maksa. Kemudian di lain kesempatan beliau bilang, saya siap untuk dijenguk. Ya sudah, kita menjenguk. Gitu ya. Jadi tidak boleh memaksa. Baik, adab menjenguk orang sakit. Ya, silahkan dibuka teman-teman, adab menjenguk orang sakit. Masya Allah, ini bagus banget ini ya. Baik, adab menjenguk orang sakit ini adalah amalan yang dianjurkan di dalam agama kita yang mulia. Masya Allah. Dan ini merupakan teman-teman bentuk kepedulian kita kepada saudari-saudari kita. Jadi Islam itu adalah agama yang peduli dengan orang lain. Bukan agama yang hanya memikirkan diri sendiri, bukan. Tetapi agama yang memang benar-benar peduli dengan orang lain. Bahkan di dalam agama kita, subhanallah, ketika kita peduli dengan orang lain, menolong orang lain, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjenguk orang sakit, maka kita akan didoakan oleh malaikat. Ketika kita menjenguk orang sakit, maka subhanallah kita senantiasa ketika menjenguk orang sakit itu senantiasa seakan-akan berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala sedang memetik kurma. Masya Allah. Lagi-lagi kurma disebut-sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keren banget ya, kurma itu tanaman yang ada di muka bumi ini dan juga nanti ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita belajar tentang hadis-hadis Rasulullah SAW dan di situ berkaitan dengan menanam pohon, di situ Rasulullah SAW menyebutkan pohon kurma. Ya, kemarin baru selesai kami di Masjid Mutiin. Ya, saya di sana memberikan materi tentang 100 hadis pilihan, judulnya itu manfaat menanam pohon. Dan di dalam hadisnya disebutkan barang siapa yang menanam pohon kurma, subhanallah, nakhl. Jadi pohon kurma itu adalah pohon yang banyak-banyak disebut oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena pohon kurma itu manfaatnya luar biasa. Semuanya bisa dipakai. Dan perumpamaan orang-orang beriman itu seperti perumpamaan pohon kurma. Ya, semuanya bisa bermanfaat untuk orang lain. Tenaganya, ilmunya, hartanya, jiwanya, waktunya. Semuanya bisa bermanfaat. Masya Allah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'." Masya Allah. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka ia senantiasa berada di taman kurma di surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Baghawi, apa kata beliau, fi makharifil jannah, ya, atau khurfatal jannah. Ini adalah bentuk jamak. Ya, kenapa? Karena biasanya ketika disebutkan kata khurfah ini ketika masa panen, jadi kurmanya tuh rontok gitu ya, masya Allah. Jadi luar biasa penduduk surga itu teman-teman, akan Allah sediakan pohon-pohonan di mana pohon-pohon tersebut tidak mengenal musim, masya Allah. Di dalam surganya Allah itu kalau kita mau buah, kita tidak perlu untuk mengambil dengan susah payah. Ya, Allah yang akan memberikan. Masya Allah. Dan seharusnya kita belajar tentang ada apa kenikmatan yang Allah sediakan di dalam surga. Ya, sebagaimana tadi disebutkan oleh Baghawi bahwa di antara yang dimaksud dengan khurfatul jannah adalah kurma di surga, di mana kurmanya itu dia merontokkan buah-buahannya sendiri. Jadi tanpa kita ambil susah payah, kurmanya berjatuhan. Masya Allah, Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah. Baik. Dan dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, katanya beliau, barang siapa yang mengunjungi orang sakit, maka dia berada dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya, jadi kalau kita pengen rahmatnya Allah, maka di antara caranya amal soleh yang bisa kita lakukan adalah menjenguk orang sakit. Allah.
Dan tentunya subhanallah orang-orang yang menjenguk orang sakit ini akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, ya hadisul qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata, hadisul qudsi berarti yang berkata adalah Allah Subhanahu wa taala, hanya bentuknya hadis bukan Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai hamba-hambaku, ya barang siapa yang menjenguk hambaku yang sakit, ya maka aku pun akan mengunjunginya. Maksudnya Masya Allah, kita ketika menjenguk orang-orang sakit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kita dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam Islam, menjenguk orang sakit itu bukan hanya menjenguk orang yang lebih tua daripada kita. Tetapi ketika ada anak kecil sakit, maka kita dianjurkan juga untuk menjenguk orang sakit tersebut. Ya, Rasulullah SAW pernah beliau mengunjungi anaknya orang-orang Yahudi. Ya, mengunjungi anaknya orang Yahudi yang sedang sakit. Ya, beliau pernah. Ya, bahkan Masya Allah, Allahumma barik, akhirnya anak Yahudi ini masuk Islam atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita punya tetangga kita non Muslim, apakah boleh dijenguk ketika mereka sakit? Boleh. Ya, boleh. Dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat hidayah, gitu ya, nikmat Islam. Dan tidak ada yang pernah tahu kapan hidayah itu Allah turunkan kepada tetangga kita yang non muslim, gitu ya. Jadi ini penting untuk kita berikan hak mereka, yaitu ketika mereka sakit kita jenguk. Baik. Apakah boleh seorang wanita menjenguk laki-laki yang sakit? Ya, di sini ada. Ya. Kata Syekh, mengunjungi laki-laki yang sakit itu dibolehkan, ya, bagi wanita yang bukan mahramnya tapi dia tidak boleh berdua-duaan. Jadi misalnya nih contoh ada sepupu kita sakit. Sepupu tuh mahram atau bukan? Bukan, laki-laki kan? Kita mau jenguk, maka kita bawa suami kita. Gitu. Jadi jangan berdua-duaan tapi ajak mahram kita untuk menjenguk sepupu kita, gitu ya. Atau misalnya Pak RT sakit. Ya, maka boleh nggak istrinya ikut? Kita sebagai istrinya ikut nyenguk gitu ya bersama suami kita. Maka itu pun diperbolehkan. Baik. Mengunjungi orang sakit yang sedang pingsan. Nah, boleh nggak ibu-ibu? Ada orang pingsan dijenguk. Kira-kira boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi kalau ada orang pingsan dijenguk boleh. Kan insya Allah yang menemaninya kan nggak pingsan. Ya. Baik. Menjenguk orang musyrik yang sakit, tadi sudah boleh ya. Baik, kemudian waktu menjenguk orang sakit. Kata para ulama, waktu menjenguk orang sakit, ya, ini bisa kita pakai dengan waktu ziarah. Waktu ziarah. Jadi waktu ziarah itu waktu bolehnya kita mengunjungi saudara-saudara kita. Atau yang kedua, perkataan ulama mengatakan bahwa kita ikuti adat setempat, kebiasaan setempat. Misalnya di Yogyakarta ini mengunjungi orang sakit tuh biasanya bado asar. Ya udah, kita ikut bado asar. Atau kalau mau mengunjungi orang sakit di rumah sakit berarti kita pakai jam jenguk. Nah itu boleh ya. Tapi kalau mengunjungi orang sakit bado isa, nah itu nggak beradab namanya. Ya. Kenapa? Karena khawatir orang sakitnya sedang istirahat. Nah, Masya Allah. Baik. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh bahwa di manakah posisi orang yang menjenguk ya ketika dia duduk menjenguk orang sakit. Masya Allah ya, sampai dibahas di sini. Baik, disunahkan bagi penjenguk untuk duduk di samping kepala orang yang sedang sakit. Nah, ini nih teman-teman adabnya. Jadi bukan di kaki tapi di samping kepalanya. Hal ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menjenguk seorang budak ya orang Yahudi yang kala itu pernah membantu Rasulullah SAW. Ketika itu jatuh sakit, maka Nabi pun menjenguknya. Dan Nabi berada di samping kepalanya anak Yahudi ini. Ya, Masya Allah. Dan ini bentuk anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW. Begitu pula yang dilakukan oleh Qatadah. Ya, ketika Hasan pernah berjumpa dengannya, maka Qatadah pun menjenguknya dan dia berada di samping kepala yang sakit tersebut. Masya Allah. Baik. Kemudian bolehkah kita bertanya kepada orang yang sakit tentang keadaan dan memberinya semangat? Boleh nggak? Tergantung. Kalau orang sakitnya berada di ICU, boro-boro kita mau tanya.
Biasanya juga nggak bisa dijenguk ya. Jadi sekiranya orang sakitnya itu bisa berkomunikasi ya boleh kita tanya. Tapi kalau tidak bisa berkomunikasi jangan ditanya. Cukup kita lihat, doakan, pulang. Ya. Tapi kalaupun misalnya bisa ditanya, jangan berlama-lama, gitu ya. Secukupnya saja. Sekarang kan ada banyak tuh model rumah sakit yang kayak hotel, ada meja makannya, gitu nggak? Ada apa tuh kursi ruang tamunya, gitu ya. Nah itu yang jenguk jangan aji mumpung ada banyak ada sofa macam-macam itu malah jadinya apa? Ngobrol. Nah, terutama kaum ibu-ibu. Ibu-ibu jenguk bestinya lagi sakit di rumah sakit, ya. Di rumah sakitnya kayak apartemen gitu ya. Ya, berapa jam nengoknya? 2 jam. Ya. Sembari menunggu jemput anak. Nah, itu jangan, ya. Khawatir nanti yang sakit terganggu. Gitu ya. Jadi secukupnya saja. Ya, kita boleh menjenguk tapi tidak lama-lama. Baik. Boleh nggak teman-teman ketika kita sakit kita menangis? Nah, boleh? Boleh nggak kira-kira? Boleh. Kenapa? Mengingat dosa-dosa gitu ya, dan meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala meleburkan dosa-dosa kita. Masya Allah. Jadi menunjukkan bolehnya menangis baik bagi orang sakit ataupun di sisi orang yang sakit. Itu boleh. Tetapi ibu-ibu, ingat ya, kalau kita bersedih, maka tidak boleh berlebihan. Kenapa? Karena kalau berlebihan bersedih itu akan membuat paru-paru kita jadi terganggu. Jadi di dalam Islam itu boleh bersedih tapi tidak berlebihan. Boleh bergembira tapi tidak berlebihan. Secukupnya saja. Itu kan emosi ya. Emosi itu ada sedih, ada gembira. Boleh nggak? Boleh. Tapi tidak berlebih-lebihan. Ya misalnya ada anak, ya orang tuanya sakit, pas lagi dapat jadwal jaga orang tuanya lagi sakit. Ya dia nangis sejadi-jadinya. Kira-kira orang tuanya tambah sedih nggak? Tambah sedih. Ya. Makanya kalau mau nangis tunggu dulu, tunggu ibu bapaknya tidur baru nangis gitu ya. Tapi kalau enggak ya sudah. Ya. Bersemangat menemani orang tua ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan orang tua kita semuanya. Ya amin. Karena memang ibu-ibu subhanallah menjenguk ataupun merawat orang tua itu butuh kesabaran yang ekstra. Gitu ya. Dan semakin kuat atau semakin berat ya apa yang kita rasakan, maka pahala sabarnya semakin banyak. Ya Masya Allah. Dan ini catat baik-baik teman-teman. Karena merawat orang tua itu tidak seperti kita merawat anak-anak kita, merawat suami kita, apalagi ketika kondisinya lagi sakit. Ya, itu butuh benar-benar ekstra sabar. Masya Allah. Jadi tidak semuanya orang yang merawat orang tua itu diberikan kesabaran. Ya hanya hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan itu. Kalau panjenengan sekarang sedang merawat orang tua yang sakit, ya saya berikan kabar gembira. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhoi panjenengan semuanya. Ya, semoga itu menjadi jalan masuk tol kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya jaga perasaannya, jangan sampai menangis di samping beliau karena itu akan membuat ya orang tua kita lebih sedih lagi. Ya baik. Kemudian apa saja doa yang bisa kita ucapkan ketika kita menjenguk orang sakit? Ya ini ibu-ibu, kalau mau menjenguk orang sakit bukan hanya buah tangan yang kita bawa, bukan hanya oleh-oleh yang kita bawa, ya buah-buahan yang kita bawa, tetapi juga doa yang kita ucapkan. Apa doanya yang biasa sering kita dengar? La ba'sa tahurun insyaallah. Atau di sini ada doanya teman-teman, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiki. Kalau perempuan, yo dibaca yo, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiki. Ayo, Masya Allah. Mau yang mana? Yang la ba'sa tahur insyaallah atau as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiki? Mau yang mana yang mau dipakai? La ba'sa tahurun insyaallah. Ya. Ini juga bagus ibu-ibu, as'alullahal azim. Itu kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah dengan kemahaagungan Allah. Ya, Rabbal arsyil azim. Allah zat yang menguasai arsy yang agung, yang besar. Semoga Allah Azza wa Jalla menyembuhkanmu.
Dan ibu-ibu tahu, ketika kita berdoa berwasilah dengan nama-nama Allah yang indah, dengan kekuasaan Allah yang maha besar, itu doanya lebih mendekati ijabah. Ya, boleh saya tulis di sini? As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiki. An yashfiyaki. Kalau perempuan, kalau laki-laki an yashfiyaka. As'alullahal azim as'alullahal azim rabbal arsyil azim ya. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaki. Ini lebih jelas. Saya hapus dulu ya ibu-ibu. Bismillah. As'alullahal azim. As'alullahal azim rabbal arsyil azim. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaki. Ini kalau doanya buat perempuan. Ibu saya taruh sini dulu nggih. Kalau yang laki-laki an yashfiyaka. Ini dihafalin ya teman-teman. Jangan sampai nanti mau jenguk nyari buku dulu. Buku adab mana ya gitu ya. Buku adabnya nggak tahu kemana gitu ya. Sudah? Ibu-ibu, sampun? Baik. Kemudian teman-teman, kita juga boleh meruqyah orang yang sedang sakit. Ini penting nih. Gini, bentar saya izin menyampaikan. Jadi gini, orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah tanpa hisab dan tanpa adab. Pengen nggak kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab? Oh, pengen banget ya. Kita ini para mama punya tas saja berapa? Ya kan? Punya kacamata berapa? Punya apa lagi Bu Retno? Punya sepatu berapa gitu kan? Kalau dihisab betapa lamanya kita dihisab. Ya, bapak-bapak udah masuk duluan, mak-mak masih ngitungin tas yang dibelinya. Maka kita berdoa biar kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka kalau kita pengen masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, di antara syaratnya adalah tidak meminta ruqyah kepada orang lain, gitu. Nah, kan kita sebagai hamba Allah yang peduli dengan orang yang sakit, ya, maka selayaknya ketika kita menjenguk orang sakit, sebelum orang sakit itu meminta ruqyah kepada kita, kita menawarkan untuk meruqyahnya. Dengan syarat kita izin dulu kepada orang yang sakit tersebut untuk meruqyah. Dan pastikan orang yang sakit itu tahu, paham bahwa ruqyah itu bukan hanya sekedar bermanfaat bagi orang yang kesurupan. Ya. Jangan sampai ibu-ibu bilang gini, jeng, tak ruqyah yo. Ternyata yang sakitnya bilang apa? Ruqyah, aku orang kesurupan loh. Kan nanti malah jadi bingung tuh di rumah sakit ribut ya. Jadi ketahuilah bahwa ruqyah itu bukan hanya untuk orang kesurupan. Ya, ruqyah itu adalah untuk bermanfaat baik untuk yang sakit dalam hatinya ataupun sakit jasadnya. Ya, jadi kita kasih tahu dulu bahwa Bu Nun Sewu, ruqyah ini sudah dibiasakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menjenguk orang sakit. Ya, baik yang sakit jiwa maupun yang sakit dohir atau fisik. Gimana apa bacaannya Ustazah? Ya, bacaannya yang paling mudah teman-teman kalau mau meruqyah saudaranya, teman-teman baca Al-Fatihah. Itu paling mudah deh. Baca Ummul Kitab, Al-Fatihah. Atau baca Al-Mu'awwidatain. Apa itu Al-Mu'awwidatain? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ya, kan udah pada hafal kan? Ya. Ditambah qul huwallahu ahad boleh? Boleh. Ya. Atau bacaan teman-teman adhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Itu lebih panjang lagi. Atau tadi bismillahi urkiki min kulli syai'in yu'dziki wa min kulli 'ainin hasidin Allah yashfiki. Ya, terserah. Yang paling mudah Al-Fatihah. Ya. Dan ini silakan nanti dicari teman-teman ya, doa untuk meruqyah. Itu insyaallah sudah banyak tersebar di sosial media doa yang sahih gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari dan dihafalkan. Baik. Sekarang kita berbicara kalau kondisi yang sakit ini sudah mendekati ajal. Kita berada di sampingnya. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Jangan banyak bicara, tapi di sini kita diminta untuk mentalkin.
Dan mentalkin itu dengan sebuah kalimat yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu kalimat tauhid. La ilaha illallah. Gitu kan ya? Dan jangan panjang-panjang, ya. Tidak usah orang yang sudah mendekati ajal kita bilang istighfar Pak, astagfirullah, astagfirullah gitu. Nanti khawatir di akhir kalimatnya bukan la ilaha illallah yang terucap, tapi lah gitu ya. Karena ini banyak, ya astagfirullah, lah. Ya. Ini belum sempurna. Ya. Subhanallah teman-teman. Semoga Allah Azza wa Jalla pada waktunya kita nanti meninggal dunia, Allah bimbing kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena barang siapa yang diwafatkan oleh Allah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah masukkan ke dalam syurganya. Dan setiap diri kita akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan kita. Maka dari itu pesan untuk diri saya terlebih dahulu dan teman-teman semuanya, mari mulai sekarang memperbanyak membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diperbanyak. Boleh 10 ustazah? Boleh. Lebih dari 10 boleh? Boleh. Silahkan. Ya, tidak ada batasannya. Semakin banyak kita mengucapkan kalimat itu, maka kita berharap kepada Allah ketika masanya kita nanti dicabut nyawa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan dengan lisan-lisan kita kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan itu yang dipesankan oleh guru saya, ya Syekhah Ummu Abdurrahman, ketika saya berjumpa dengan beliau di tahun lalu, tahun 2024. Ya, di kota Makkatul Mukarramah, ya sama-sama sedang berhaji. Dan beliau, saya meminta kepada beliau, wahai Syekho, tolong nasihati saya, ansihni, ya. Dan seharusnya teman-teman, kita sebagai murid kalau lama nggak ketemu guru kita, maka yang menjadi fokus kita adalah minta nasihat, ya. Jangan kita su'ul adab, udah lama nggak ketemu guru kita, justru kita berbicaranya yang tidak baik gitu. Maka ketika itu beliau berpesan kepada saya, ya Ummah Yasir, ya saya dulu di Yaman dipanggil oleh teman-teman, oleh guru-guru Ummu Yasir. Ya Ummah Yasir, perbanyak lisanmu membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Basahi lisanmu dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi Masya Allah zikir ini akan sangat bermanfaat teman-teman, ya bagi kita terutama, ya untuk apa? Agar kalau sewaktu-waktu Allah mencabut nyawa kita sudah siap ya membaca zikir la ilaha illallah. Dan kalau misalnya tadi kita berada di dekat orang yang akan meninggal dunia, ajalnya sudah mendekat, ya biasanya itu ada tanda-tandanya. Ya, ada jamaah yang mendampingi suaminya ketika ajal mau tiba itu, ya macam-macam. Ada yang pengennya minum terus, minum air putih. Ya. Bukan boba yang mereka minta, ya. Apalagi es doger, yang mereka minta air putih, ya. Karena biasanya orang kalau mau dicabut nyawanya itu haus, ya haus. Ada lagi yang menggertakkan giginya, giginya ketemu gigi sama gigi itu, ada suaranya kak gitu. Nah, itu diantaranya. Ada lagi teman-teman yang pernah menemui saudara atau orang tua yang mendekati ajal, apa cirinya? Ngorok, betul. Kedengaran suara ngorok. Apa Mbak? Tidak mau makan. Tapi ada juga kisah makan banyak. Setelah itu malah apa? Malah ya meninggal dunia gitu ya. Ada. Ya tidak mau makan tuh udah mulai tanda-tanda. Apalagi ibu-ibu? Mata mulai sayu gitu kan ya biasanya ya. Apalagi? Mata naik ke atas. Itu sudah meninggal. Ya. Oh, mau mendekati ajal itu ya? Oh iya, saya kira langsung begini belalak gitu ya. Ya, jadi kayak agak ketakutan ya. Masya Allah. Ada lagi teman-teman? Napa yang anyep? Anyep. Jadi kulitnya dingin ya, mulai perlahan jadi dingin gitu ya. Masya Allah. Ya Allah teman-teman, ya semoga nanti ketika kita saatnya meninggal dunia, kita tidak merepotkan orang lain. Allah bimbing kita dengan dimudahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Dan
Kalau sudah ya yang kita bimbing, yang kita talkin itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jangan diulang-ulang. Ya, diulangi lagi jangan. Cukup sudah la ilaha illallah. Ya. Dan jangan kita meminta hanya mengucapkan Allah Allah saja. Karena ada ya beberapa orang yang ketika mentalkin saudaranya yang mau meninggal dunia itu hanya mengucapkan Allah Allah saja. Allah, Allah, Allah. Bukan itu yang dimaksud. Tapi sempurna kalimat la ilaha illallah, kecuali kalau memang ada pasien yang susah dalam berucap. Maka gimana caranya tetap kita talkin ya walaupun dia meresponnya dengan mengedipkan mata gitu ya. Artinya apa? Artinya masih bisa mendengar. Ya. Orang yang koma ibu-ibu, itu tuh katanya masih bisa mendengar. Yang koma, ya. Jadi dulu ada jamaah dari Surabaya tuh, ya, orang terdekatnya koma, ya. Terus ya orang terdekatnya anaknya itu terus saja, ya bacakan talqin, terus ketika mendengar suara anaknya itu tangannya bergerak katanya, mulai bergerak gitu ya, masya Allah ya. Jadi ibu sama anak itu hubungannya luar biasa ya, masya Allah. Walaupun koma, tapi dengar suara anaknya Allah jadikan tangannya bergerak, masya Allah. Subhanallah. Baik. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ya jangan lupa ketika kita melihat orang yang sedang sakit, juga kita berupaya mensyukuri atas nikmat sehat yang Allah beri kepada kita. Jadi kalau kita melihat ada orang sakit, maka seharusnya kita lebih semangat lagi beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena ketika sakit, biasanya sholatnya tidak lagi sempurna sebagaimana dikala sehat. Jadi kita bersyukur lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat sehat ini yang Engkau berikan ya Allah. Jadikanlah hambamu yang lebih bersemangat dalam beribadah kepadamu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan kita semuanya. Maka dari itu kita berdoa di pagi hari, di sore hari dengan doa Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Itu kan ya? Nah, itu doa meminta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan siapapun dari hamba Allah yang sakit dengan kesembuhan yang tidak membekas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sakit bagi saudari-saudari kita sebagai penggugur bagi dosa-dosanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan untuk kita semuanya, serta kelak pada masanya semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Ya, jikalau ada yang benar tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada yang salah ya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.